Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat. Dengan biaya hemat, hasil berlipat-lipat. Selamat berjumpa lagi dengan Tani Muda. Kali ini mengabarkan dari lahan semangka Bir Biosaka di musim kemarau. Kali ini Tani Muda akan menyampaikan tips ya, agar sukses bertanam semangka, supaya sukses, supaya berbuah besar, supaya berbuah banyak. Maka tipsnya diantaranya yang Tani Muda alami adalah dengan cara pruning. Apa itu pruning? Pruning adalah pemotongan batang utama. Nah, ini untuk petani yang awam, petani yang belum tahu, ini adalah akan takut memotong batang utama. Mungkin takutnya adalah nanti kalau tidak tumbuh gimana. Nah, kebanyakan setelah Tani Muda bertanya kepada para tani yang konvensional, tani awam, itu mereka tidak tahu apa itu pruning dan mereka takut kalau pruning itu takutnya adalah tidak tumbuh sesuai dengan harapan kita. Padahal ternyata yang sudah Tani Muda alami, alhamdulillah dengan cara pruning itulah maka kita akan bisa sukses. Nah, kapan dipruning? Dipruning manakala umur semangka kita itu kalau normal 18 hari. Nah, contohnya ini adalah umur 18 hari. Nah, ini dipruning, dipotong batang utamanya ya seperti ini. Nah, 18 hari itu kalau normal itu sudah berdaun 4. Maka ketika berdaun 4 itulah waktunya kita pruning. Nah, pruning itu adalah pemotongan pucuk batang utama seperti ini. Nah, ini dipruning, dipotong sehingga tersisalah daun 3 daun di bawah ataupun mungkin 4 daun. Maka nantinya akan tumbuh 2 atau 3 batang yang nanti akhirnya jadi batang utama, yaitu 2 ataupun 3. Nah, itu. Kemudian gambaran pruning itu seperti ini. Nah, bisa kita gambarkan semacam ini. Nah, ketika satu batang utama dibiarkan, maka dia akan tumbuh pesat. Kemudian ketika akan tumbuh cabang, maka cabang ini akan tumbuhnya itu lebih lambat, sehingga antara batang utama dengan cabang yang menyusul itu tadi nanti pertumbuhannya tidak sama. Nah, padahal di bawah itu ada beberapa cabang, ada bisa 2 atau 3 atau mungkin 4 cabang yang akan tumbuh. Nah, maka yang dari cabang-cabang itu tumbuhnya akan tidak sama. Nah, ini ketika itu kita pruning maka tumbuh akan ada 2 cabang yang mana itu akan tumbuh bersama-sama. Nah, ketika tidak kita pruning itu otomatis batang utama itu akan tumbuh pesat sendiri, melesat sendiri, sehingga harapan buah hanya di batang utama hanya satu itu sendiri. Nah, sehingga ketika cabang itu tumbuh ini tanpa kita pruning, maka otomatis cabang ini akan ketinggalan tumbuhnya. Manakala cabang ini ketika tumbuhnya tidak sama dengan batang utama, otomatis buahnya pun juga akan ketinggalan. Umpama itu cabang itu ada buahnya, nanti ada calon buahnya, itu juga nanti akan tumbuhnya tidak bersama dengan cabang yang batang utama tadi. Nah, tetapi ketika kita pruning, maka otomatis
yang akan tumbuh itu adalah beberapa cabang, 2 atau 3 cabang. Nah, 2 atau 3 cabang itu nanti akan bisa tumbuh bersama-sama. Sehingga nanti ketika ada calon buah, maka calon buah itu akan bisa tumbuh atau tempatnya akan bersama. Sehingga ketika dengan pruning itu, maka ada harapan ada beberapa buah yang bisa kita pilih. Nah, ketika dari beberapa cabang, 2 atau 3 cabang itu akan buah bersama, maka dari situlah akhirnya kita bisa memilih mana buah yang bagus untuk kita pelihara atau kita tumbuhkan, ya kita pelihara sehingga menjadi buah yang bisa maksimal. Nah, ketika tidak dipruning, maka otomatis tidak punya pilihan calon buah, hanya satu, yaitu di batang utama itu sendiri. Itulah gunanya kita pruning semangka. Jadi disitulah termasuk salah satu kunci sukses bertanam semangka. Semangka kita itu bisa tumbuh bagus, bisa berbuah besar atau kecil-kecil, maka termasuk cara pruning itulah yang menentukan kesuksesan dalam bertanam semangka. Nah, semacam ini hasil dari pruning. Bisa kita memilih buah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini jangan takut dengan pruning, tidak usah takut tidak tumbuh batang. Nah, dengan pruning akan ada beberapa alternatif, malah ada 2 atau 3 alternatif kita mencari calon buah yang unggul. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari pruning. Nah, ada beberapa calon buah. Demikian yang bisa Tani Muda sampaikan. Jika ini bermanfaat, mohon selalu dukung channel Tani Muda Jaya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.